Udah masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Narim. Siap. Makin tua, Vio Keladi. Iya. Tua-tua Vio Keladi. Oh gitu. Makin denger makin jadi. Oh, itu slogannya tuh ya. Luar biasa. Tua-tua Vio Keladi. Siap. Ini kita ada di mana ngomong-ngomong ini? Ada di daerah Parung Bingung ya. Yo gitu, Warung Bingung ya. Ini luar biasa nih, kita nggak tanggung-tanggung kedatangan bintang tamu, pemusik, Siap. main gitar mandolin. Mandolin. Tangan dulu buat Gofar mandolin. Iya, Gofar Mandolin. Halo buat sahabat-sahabat Suara Karin ya. Suara Narim. Suara Narin. Iya, salam kenal ya dari saya Gofar Mandolin ya. Nih, kebetulan kita lagi santai nih pas beneran banget saya main di tempat hajatnya beliau ya kan. Ya, kebetulan nih lagi nongkrong ya di ini ya, belakang pom bensin BP ya. Iya, lihat. Ini gimana ceritanya bisa jatuh cinta sama mandolin? Wah, kalau jatuh cinta mandolin itu ceritanya panjang. Jadi begini, dulu itu sebenarnya saya itu ngeband deh. Band ya? Iya, ngeband. Justru ngeband. Saya ngeband itu ya biasalah, namanya sekolah itu ya, kita ngeband. Dulu tuh musik-musik, lagu pertama itu lagunya Tipek tuh. Dulu saya main drum, justru main drum sambil main gendang. Kalau saya drum Ya. drumnya. Iya, jadi tuh pada saat waktu saya sekolah dulu saya ngeband, jadi dulu main drum tuh sambil main gendang. Jadi lagunya waktu itu Tipek sakit hati. Bikin sakit hati. Nah kan pas kau taburkan bunga siangan, itu kan gendang tuh ya. Nah dulu jadi awalnya dari situ saya ngeband dulu. Nah terus ada saudara saya itu almarhum Bang Amir Mandolin, dia main mandolin. Rasanya kok unik banget nih mandolin nih ya. Saya tertarik kan, maksudnya tertarik. Waktu itu kan ya belum sempet punya lah barangnya itu. Pada saat itu harganya lumayan ya. Mandolin itu saya belum bisa beli lah gitu. Padahal barangnya kecil ya, tapi kok bisa bikin bergerak panggung. Nah itu dia. Bakar itu betul, benar. Alatnya kecil, suaranya melenting. Saya kecil, dia lebih kecil lagi, tapi suaranya betul. Apalagi dipetik sama Bang Gofar Mandolin ya. Pokoknya bikin goyang ya. Bikin asik ya. Jadi awalnya cinta alat musik mandolin itu seperti itu. Jadi kok unik ya, suaranya beda daripada yang lain kan, lebih tinggi dibandingkan gitar kan, melenting lah mereka. Nah jadi awal-awal ya saya belajar sama beliau. Akhirnya saya belajar sama beliau, diajarin lah tuh. Jadi saya ngikut-ngikut beliau tuh jadi asisten. Amir Mandolin dulu. Iya, Bang Amir Mandolin. Saya jadi asisten gotong-gotong mandolin, ya kan? Masih ada beliau Amir Mandolin. Udah almarhum. Jadi saya gotong-gotong beliau. Jadi pada saat satu lagu saya naik, lagu bisa naik gitu. Pada saat itu lagu-lagu yang saya waktu mainin pertama itu yang lagi hits itu Berbunga Lagi. Iya, lagunya Haji Uung tuh, Berbunga Lagi yang tadi nih dibawain. Iya, Berbunga Lagi tuh pada saat itu ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi saya gantian ya, lama-lama itu belum manggung ya, baru ikut-ikut beliau manggung.
Jadi itu saya catat tuh lagu yang nggak dapet, saya catat, saya kulik di rumah. Jadi gitu. Jadi pada saat itu belajar itu tidur pun juga harus sama mandolin. Iya, tidur pun sama mandolin. Mimpi mandolin. Jadi harus kita kalau bisa tidur bareng sama mandolin biar totalitas, benar-benar totalitas. Jadi minimal itu kayak misalnya sehari itu kita ya main mandolin 1 jam lah, 1 jam cukup. Satu hari 1 jam kita main ya. Kalau ya buat temen-temen nih yang baru untuk pemula pengen belajar mandolin, belajar gampang kok, mudah pokoknya. Bisa itu karena terbiasa. Iya, dan minimal itu harus punya barangnya, alat musiknya mandolin. Nah kan di sini alat musik mandolin susah ya, carinya di mana? Jadi teman-teman bisa hubungin saya juga. Iya di sini nih. Iya di sini. Bisa hubungin saya kalau mau beli mandolin sekaligus nanti bisa belajar juga. Mau masih ngajarin, kalau saya kira-kira gimana? Bisa aman, pokoknya aman. Yang penting Babe ini beli mandolin sama saya, ntar saya ajarin. Jadi saya nyerah kalau metik mandolin. Iya sih, betul. Metik anak tetangga aja udah susah. Iya, metik mangga gampang pasti. Aduh. Kira-kira ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak waktu di panggung atau kalau pengalaman menarik atau gimana? yang menarik ya, kalau pengalaman menarik sih banyak ya, maksudnya ya kita seneng aja, maksudnya bisa. Kalau pengalaman menarik saya itu yang nggak bakal lupakan, saya bisa bermain oleh senior kita, senior musisi dangdut Indonesia gitu kan, kayak kolaborasi dengan Abah Hussein kan, Abah Oim, terus sama Om Rusman Melody, pemain para senior. Iya, senior ya, pemain The Band semuanya gitu. Ya. Seni ini luar biasa. Makanya saya bersyukur ada di titik ini, bisa sampai saat ini bisa tetap bermain musik ya, eksis terus gitu sih. Ya salah satunya saya bisa eksis itu karena media sosial ya. Ya, media sosial, betul, apalagi sekarang itu media sosial itu yang menunjang kita gitu kan. Karena media sosial itu memang alat sih ya, tergantung kita mau pakainya. Betul, menggunakan betul, iya. Misalkan pisau kan alat, Betul. kita buat negatif bisa Betul. kita buat ngiris bawang, goreng buat. Nah, betul. Ini Iya, ya seperti itu. Iya, Mbak Benar. bilang pada kitanya yang mau itu ya. Iya, menggunakannya dengan secara baik ya, bijak ya, kayak gitu. Kira ada pesan buat para musisi muda yang kepengen bisa Belajar ya, pokoknya kalau buat teman-teman sebenarnya kalau untuk bermain alat musik mandolin itu sih mudah ya gitu. Saya sebenarnya pengen banget gitu makin banyak itu pemain mandolin itu di seluruh Indonesia ya. nggak merasa bersaing, nggak tersaing? Enggak, saya nggak merasa bersaing. Malah saya pengen sebanyak-banyaknya kalau bisa tuh kayak komunitas, dan sedangkan saya pun juga ada komunitas mandolin Indonesia itu kan, salah satunya saya adalah admin juga ya. Admin itu untuk seluruh Indonesia itu bisa dikategorikan pemain mandolin itu bisa dihitung ratusan deh. Beda sama pemain gitar itu sampai jutaan ya kan, bass, gendang pun banyak gitu. Mandolin itu kalau nggak salah ya, kalau saya itu kalau itu seluruh Indonesia ya mungkin bisa dikategorikan masih ratusan apa ribuan gitu. Padahal kalau bukan kita yang membudayakan ya. Betul. Makanya kenapa saya main media sosial dengan alat musik mandolin itu karena untuk mempopulerkan juga supaya misalnya biar lebih familiar lagi, biar orang-orang kenal ini mandolin loh gitu.
gitu. Emang sih kalau main mandolin itu dangdut full tanpa mandolin ibarat kata bagai kan sayur asam kurang garam. Dan akademisnya tuh kalau menurut saya nggak ada ya. Iya, sekolah musiknya ya. Makanya saya kalau misalnya teman-teman ada rekomend sekolah musik mandolin gitu, boleh komen ya. Boleh komen, saya pengen belajar juga gitu karena gitu. Kalau